Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Mukarram Kiai Al-Ustaz Anwar Dadat, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, dan yang saya hormati seluruh perangkat desa, kampung, RW, RT, dan yang saya hormati para kaum yang ikut bersama-sama tadarus di tempat ini selama 1 bulan ini. Alhamdulillah, mungkin sudah berkali-kali hatam. Mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kaula panjenengan istri ma'ane kapuasan lagi. Dan moga-moga napa nikah sepon dilaksanaake nikah mendapatkan hidayah, terutama kemakmuran desa Tugusari. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua dari alam kebodohan menjadi seperti ini atas bimbingan beliau. Mudah-mudahan kita tetap mengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah nanti. Amin. Hadirin yang saya hormati, ini mungkin awal dari perjalanan Tugusari, karena saya dilantik sudah kurang lebih 4 bulan, dan alhamdulillah semua perangkat desa berbondong-bondong bersama melaksanakan kegiatan-kegiatan tanpa pamrih dan tidak ada keluhan. Ini sudah luar biasa, karena selama ini mungkin tantangan memang banyak. Suatu apapun kalau ingin berubah dari kekurang benaran dan menuju kebenaran, itu pasti cobaannya luar biasa. Artinya tantangan ini sebagai spirit bagi kita untuk lebih giat membenahi daripada kekurangan-kekurangan. Jadi kalau kita tidak ada tantangan, yang jelas spirit kita ini kurang semangat. Dengan kesemangatan ini, saya sebagai kepala desa, kalau memang itu ada hal-hal dari saya, terutama ini sebelum hari raya ini ya, sebelum lebarannya, mohon maaf semua. Sama-sama saling maaf memaafkan. Tidak ada manusia itu tidak lepas daripada kesalahan dan kekurangan, pasti. Tetapi kalau kita ini bersama-sama untuk kepentingan desa kita sendiri, saya yakin apa yang diperintahkan saya itu tujuannya untuk kita semua. Baik itu untuk peningkatan agama, peningkatan segala-galanya, terutama safari Jumat. Setiap Jumat kita mengetahui, ya, kita mengetahui bahwa masjid-masjid yang ada di Tugusari itu sudah paham sekarang, baik itu bangunan dan isinya. Tujuannya itu. Yang kedua, silaturahimnya jalan. Nah, itu di suatu saat kenangan-kenangan banyak. Yang terakhir kemarin, alhamdulillah, kenangan yang sangat itu tertanam di hati kita, yang di masjid yang ada di tempat kita. Di saat seperti ini masih ada masjid yang seperti itu. Bagaimana kita tidak tergugah sebagai pemerintah desa, ya? Kalau masjid itu seperti itu disebut di luar desa, yang malu pasti desanya. Inilah motivasi, bukan karena mencari popularitas. Popularitas itu tidak perlu seperti itu, tapi kita memperhatikan suatu agama atau rumah Allah, itulah adalah kewajiban kita semua. Jadi alhamdulillah siang malam perangkat desa ini bergotong royong untuk sekedar memang untuk memperbaiki, meskipun itu salah satu perjuangan. Dan mudah-mudahan karena itu, kalau dilihat dari sejarah
yang ada, masjid yang tertua ada di Desa Tugusari, masjid yang paling jelek yang ada di Tugusari. Kan ini Pak, ada masjid itu sejarah itu. Bahkan beliau sendiri Mbah yang ada di sana itu, kalau dulunya masih zaman Belanda, beliau artinya memberi baik keilmuan bagi masyarakat Desa Tugusari ini, bahkan sampai keluar Tugusari. Ini kalau menurut cerita seperti itu, siapa kita? Ya, tega kita meninggalkan hal-hal seperti itu. Nak bakalan tega kita meninggalkan itu. Maka dengan itu ini masih ada PR besar untuk kita semua, bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di Desa Tugusari. Ini hanya hal-hal kecil yang diperlihatkan oleh Allah, sehingga kita kemarin itu meskipun tidak dijadwalkan untuk safari Jumat ke sana, tetapi adalah salah satu orang yang mengajak untuk safari Jumat ke sana. Disitulah artinya Allah ini membukakan semua jalan, sehingga nanti dan insya Allah sejarah yang ada di religi khususnya di Desa Tugusari, mari kita tingkatkan semua, sehingga nanti kita insya Allah akan barokah yang akan kita dapatkan. Dan itu jadi yang ke depan saya sudah berniat bagaimana masjid yang ada yang tertua di Desa Tugusari itu sama dengan masjid-masjid yang lain. Dan alhamdulillah tadi malam semua keluarga sudah saya kumpulkan, dan alhamdulillah semuanya pada senang kalau memang masjid itu nanti kita diperbaiki. Dan barangkali itu ya kita seperti masjid-masjid biasa, kayak apa supaya ini terjadi. Ya kita kalau hanya mengandalkan pemerintah, saya yakin bisa tapi lambat. Tapi bagaimana nanti itu masjid itu tahun ini bisa membuat satu sejarah baru. Ya paling tidak kiai yang ada di sana itu kita ada nanti itu seperti haul mbahnya, ya kita adakan seperti itu. Tapi kita benahin dulu masjidnya, kita benahi juga jalannya, kita benahi sehingga nanti orang-orang yang dulunya datang kepada kiai, artinya nyabis kepada kiai, insya Allah akan hatinya akan terbuka, ya. Nah itulah, jadi kita semua sebagai perangkat desa, saya harapkan agar fokus nanti itu kepada pembangunan yang ada, terutama Pak Kampung Raji saya tugaskan untuk mengkoordinir RT RW yang ada di dusunnya, dan RT RW yang lainnya saya harapkan juga mendukung. Nanti kalau memang itu membutuhkan sesuatu, kita musyawarahkan yang terbaik bagaimana. Dan selanjutnya alhamdulillah untuk Tugusari, mudah-mudahan ke depan ini bisa bersaing dengan desa-desa yang lain, dan insya Allah juga punya hajat besar Pak Ustadz untuk membangun suatu wisata. Mudah-mudahan mohon doa restu, dan karena wisata yang ada di Desa Tugusari tujuannya adalah untuk mengurangi daripada pengangguran anak-anak kita yang ada di Desa Tugusari. Nah barangkali hal-hal yang lain untuk kegotong royongan, mungkin kemarin itu banyak ya perselisihan paham dan sebagainya, jangan diambil hati. Itu sudah biasa sebagai pemerintah, itu tidak ada, itu tak lepas daripada kritikan. Tetapi kalau memang itu kritikan untuk membangun, kita terima dengan hati lapang dada. Berarti itulah yang dikritik, kekurangan-kekurangan kita. Bagaimana caranya supaya kita itu menutupi dan mengerjakan kekurangan-kekurangan tersebut. Inilah suatu pemerintahan. Dan insya Allah dengan barokah Al-Quran pada malam hari ini, saya yakin kita akan mampu untuk merubah Desa Tugusari yang lebih baik dan bisa menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Dan nanti malam pada hari ini kedatangan beliau Al-Ustadz Anwar untuk memperdalam ilmu kita. Karena kita begini,
Sebagai manusia, ibarat tanaman, padi, semakin kita berisi, itu semakin merunduk. Dan di atas langit pasti ada langit. Tidak terhenti-hentinya kita sudah menuntut ilmu, ya disinilah tujuannya. Meskipun dengan pertemuan seperti ini, saya yakin nanti itu kita akan mendapatkan oleh-oleh ilmu dari dari Ustadz Anwar, dan mudah-mudahan ilmu ini bisa diterapkan di masyarakat kita pada umumnya. Mungkin ini kepada Bapak Ustadz kami persilahkan, sebelum nanti aja anunya ya akan makanya kita isi dulu lah. Silakan Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrabu min syiraqi na'lih wan naru mithlu dzalik, al hadis au kama qala. Kepada semua perangkat desa yang sangat kami muliakan, khususnya kepada Bapak Kepala Desa, yang semoga beliau dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan program-programnya yang sangat indah yang barusan disampaikan. Semoga semua program itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa kepada segenap para ustadz, bapak-bapak, Pak RW, Pak RT mungkin yang hadir di majelis ini. Semoga panjenengan semua juga diberi kekuatan, diberi kesolihan di dalam mengusung program desa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa barusan. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ini kurang bisa ceramah. Saya kesini alhamdulillah diberi kesempatan untuk menyampaikan ilmu yang tujuan saya adalah ngaji. Menabi ceramah beni ahli lah boleh. Kita ahli. Menabi kakak gula si Dimin Ion Cengkantoh nih kak ahli ceramah aja. Mas Hilmi nih kak ahli mon ceramah. Mon gula tak bisa, tak bisa ngelawak dengan kak Hilmi ini tak bisa gula. Makanya semangken gula nih kak niat ngaji. Okay. Ngaji okay. Ngaji nih kak intina dua. Napa? Surga dan neraka. Di mana-mana ngaji ini surga dan neraka. Mangkana semangken kantor ngaji surga apa ngaji neraka nih? Ngaji surga gitu. Mau ngaji neraka nih kalau Sleman tak bisa tedung gitu. Surga dan neraka, oke. Supaya nanti kanan kiri ada batasannya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama saya ingin bercerita dulu berkenaan dengan tradisi khatmil Quran yang seperti ini. Ini mengingatkan saya masih di Timur Tengah. Saya di Tarim, di Yaman. Tradisi khatmil Quran ini ada juga di sana. Khususnya di malam akhir-akhir Ramadan gini. Namun tradisi di sana yang menjadi bedanya adalah ketika khatmil Quran yang besar seperti ini, khatmil Quran akhir, itu diletakkan di masjid dan seluruh warga Tarim itu kumpul di situ beserta sholat tarawih. Sholat tarawih jadi satu, nanti setelah sholat tarawih zikir bersama, kemudian ada yang ceramah. Itu yang sholat itu dari masjid sampai ke jalan-jalan lebih kumpul. Itu dilaksanakan ada di Masjid Muhdor. Masjid Muhdor itu masjid yang punya menara yang sangat tinggi, tertinggi di dunia, yang terbuat dari tanah liat. Itu pemecah rekor. Dari tanah liat tingginya 35 meter. Itu murni tanah liat, tidak ada cor-coran.
Yang buat siapa? Syekh Umar Muhdor. Ada cerita yang menarik dari Masjid Muhdor ini. Ketika bangun dapat 25 meter, ini Pak tukangnya ini ragu, ini dilanjutkan apa enggak ini? Bayangkan tanah liat 25 meter, angin ditarik itu angin kencang. Takut nih Pak. Takut Pak tukangnya, waduh ini kalau rubuh gimana? Akhirnya Syekh Umar Muhdor ini naik sendiri ke atas menara. Bawa baskom, terus ada airnya. Naik ke atas. Nyampe ke atas beliau, baskom ini dijatuhkan, baskom dari seng, dijatuhkan ke tanah. Tidak sama sekali air yang ada di baskom itu tumpah. Akhirnya kata Syekh Umar Muhdor, siapa yang masih meragukan saya? Kalau antum masih ragu dengan saya, silakan jangan dilanjutkan. Tapi kalau antum yakin dengan saya, lanjutkan pembangunan ini. Akhirnya Pak tukangnya lanjut, nambahi 10 meter lagi jadi 35 meter. Makanya terkenang sampai sekarang tidak pernah itu masjid dirubah. Tinggi 35 meter, itu sudah ratusan tahun. Masjid Muhdor. Makanya sampai dicatat dalam sejarah masjid yang memiliki menara tertinggi di dunia yang terbuat dari tanah liat. Itu Masjid Muhdor. Kemudian di Masjid Muhdor ini ada kegiatan seperti ini, itu biasanya tanggal 28 malam 29. 28 Ramadan, malam 29 itu puncaknya. Ini besar sekali itu sudah. Para mufti, para kiai semuanya dikumpulkan di situ. Luar biasa. Bahkan kalau di Masjid As-Segaf, acaranya khatmil Quran, bukan hanya khatmil Quran, semalam suntuk di situ di masjid, terus itikaf sampai subuh. Jadi mulai tarawih gitu, terus itu diajak, kemudian untuk itikaf sampai subuh. Di situ ada lantunan-lantunan sholawat, ada bacaan Quran di masjid dibagi tugas, sehingga orang itu terasa betul nilai religi di malam hari itu. Saya waktu itu betul-betul merasakan para santri itu datang ke masjid itu dan saking senengnya nggak ngantuk tuh Pak. Subuh sih ketondur terus sampai subuh, baru sahur di situ diberi makanan, kemudian setelah itu nunggu subuh wirid, terus setelah subuh baca zikir, baru pulang orang-orang. Itu di Masjid As-Segaf. Jadi program-program yang seperti ini bagus sekali. Apalagi kalau dilihat dari kesemangatan Bapak Kepala Desa barusan. Mungkin tahun depan kegiatannya tidak hanya di desa. Mungkin bisa dibuat program di masjid yang bisa mungkin masyarakatnya diundang juga untuk seperti itu, seperti di Tarim. Munculkan Tarim yang kedua di Tugusari ini. Itu betul-betul ada, Masya Allah, luar biasa. Kemudian berkenaan dengan suasana Ramadan di Tarim itu seperti apa? Di Tarim itu Pak, kabupaten, bukan hanya Tarim, Yaman tuh negara miskin. Yaman tuh negara miskin, jauh dengan Indonesia. Yaman itu terdengar orang Indonesia tidak makan 2 hari 3 hari biasa. Tapi anehnya di Tarim itu kesemangatan ibadahnya itu luar biasa. Kan diakui, jenengan sekarang banyak mendengarkan lagu-lagu Tarim ya Tarim gitu ya. Itu karena memang betul-betul baldatul aulia ya. Di situ semangatnya luar biasa. Kalau Ramadan gini, tidak ada tadarus pakai speaker tuh tidak ada. Kalau dinilai rame-ramean secara suara speaker, itu ya rame di Indonesia. Sampai saya itu sama orang Tarim itu ditanyai, bagaimana Ramadan di Tarim? Zen, saya katakan zen, bagus. Tapi saya katakan Indonesia juga bagus, saya bilang gitu. Tuh, kok bisa? Di sana itu Pak, orang sana itu sangat senang kalau Tarim itu dipuja, itu senang. Nah, tapi saya juga tidak ingin Tarim aja lah yang dipuja. Indonesia juga harus dipuja gitu ya. Akhirnya gimana Tarim? Zen, bagus. Tapi min wajhin, dari satu sisi. Indonesia azyan min wajhin. Indonesia tapi juga lebih bagus dari satu sisi. Loh, kok bisa? Akan saya terangkan. Di Indonesia kalau Ramadan itu suara Quran di mana-mana menggema. Karena ada mukabir saut. Mukabir saut itu
speaker begitu. Kaget. Terus tapi hebatnya di sana, mereka tanya, tapi di Tarim gimana lebih hebat daripada Indonesia? Kalau di Tarim lebih hebatnya, tadarus walaupun tidak ada speakernya, itu bukan hanya malam hari saja Pak. Di masjid siang-siang pagi itu penuh Pak orang baca Quran. Ini yang kalah Indonesia di sini. Indonesia itu ramenya speaker, ya. Speaker rame di mana-mana. Congok bawa mak dua orang masjid. Ya. Jadi kalau di Tarim enggak. Di masjid Tarim itu benar tidak ada speakernya, tapi siang, pagi, sore itu orang baca Quran di pojok-pojok masjid banyak Pak. Dan yang hebat itu orang tua-tua itu semangat baca Quran. Itu di Tarim. Wah ini harus diwujudkan oleh Pak Kades ini nanti ini. Bagaimana caranya ini harus diwujudkan ini nanti. Masjid-masjid supaya hidup tidak hanya speaker saja. Khawatir saya nanti speaker itu suaranya kaset Pak. Tambah parah ini ya. Seperti itu kalau hari raya malam Idul Fitri itu kan sunnah takbiran. Itu manusianya yang sunnah Pak, bukan radionya. Jadi kalau sekarang kan enggak HP bisa setel pakai mic ini, rame sudah. Makin akar subur tak kira ampu dia Pak. King sing oleh speak, sing oleh ganjaran, sing oleh pahala lagi mic nikah. Sing lebu surga gitu. Orangnya tak lebu surga. Gini kan. Jadi ini yang harus diperhatikan. Mungkin besok ada instruksi dari kepala desa. Semua masjid yang wajib takbiran adalah masyarakatnya tidak boleh pakai kaset. Itu. Jadi cerita-cerita ini sangat menarik untuk dijadikan sebagai perbandingan bagaimana nuansa keislaman di Tarim itu bisa diwujudkan di Indonesia. Kemudian lagi yang menarik di Tarim, untuk nuansa bacaan Quran itu di Tarim itu bukan hanya di bulan Ramadan. Saya teliti di masjid-masjid itu kalau ba'da maghrib semuanya ada. Kalau di sini istilahnya tadarus Quran, kalau di sana istilahnya hizib Quran. Itu ditarget seminggu khatam. Paling lama ada yang lama 1 bulan khatam. Sehingga nanti tiap minggu kalau yang banyak orangnya itu ngadakan khatmil Quran di masjid-masjid. Tutupan bacaan tutupan doa Quran seperti ini di masjid-masjid. Itu tiap setelah maghrib para jamaah itu tidak keluar baca Quran dulu. Jadi sudah ada disiapkan gitu damparnya, kemudian Qurannya. Dan lagi Qurannya yang sangat keren, masih banyak Quran yang tulisan tangan. Jadi orang itu nulis. Saya lihat, kalau saya tidak bisa baca yang tulisan tangan karena sudah terbiasa yang bagus pakai komputer. Tapi orang sana bagus. Jadi tiap setelah maghrib itu ada bacaan Quran. Ya, di masjid-masjid dan orang tua-tua. Kalau sekarang di Indonesia kan identik kalau ngaji maghrib itu anak kecil-kecil. Nggih. Nah, di sana tidak. Orang tua-tua juga tadarus Quran ba'da maghrib. Di masjid-masjid semuanya. Nanti 1 bulan sekali atau seminggu sekali itu diadakan khatmil Quran. Sangat luar biasa. Terus sampai itu saya diceritai guru saya Habib Alwi Muhammad Al-Habib Alwi Al-Junaid. Ada di Masjid Muhdor orang tua, orangnya masih hidup tapi saya belum sempat nemui. Orang banyak mengatakan hada waliyun min auliyaillah, ini wali. Tapi saya belum sempat nemui, pulang duluan. Itu orangnya buta tapi dia hafal Quran gara-gara tiap hari mengikuti hizib Quran itu. Dia mendengarkan orang baca Quran kan urut. Terus dia 2 tahun sama Allah diberi keistimewaan hafal Quran gara-gara mendengarkan bacaan Quran. Namun saya agak nyesal, saya belum sempat sowan ke beliau. Orangnya masih hidup sekarang. Ada waliyun min auliyaillah, wali. Di Tarim kalau mencari wali itu masya Allah. Memang saya akui tempatnya. Maksudnya sepengetahuan saya di Tarim itu paling penting orang itu tidak boleh suudon Pak. Paling penting karena gampang orang tahu. Contoh ketika saya seminggu di sana, saya dapat seminggu waktu itu Jumatan. Jumatan di sana Pak, Mas, kalau Jumatan 1 Tarim itu hanya beberapa tempat saja.
Jadi banyak, kalau masjid di mana-mana masjid banyak. Ini perlu diketahui, bangun masjid itu tidak harus dibuat Jumatan. Secara fikih itu. Dan Jumatan tidak harus di masjid. Di depan pondok saya itu ada 4 masjid, Pak. Di belakang pondok saya ada 5, di pinggir 2, di pinggir ini 2. Masjid Bukhdor terbesar itu tidak dibuat Jumatan. Jadi ada memang masjid yang khusus dibuat Jumatan, namanya Masjid Jamek. Baru itu dibuat Jumatan. Ya, kalau di sini kan enggak. Di Indonesia ini kan kesemangatan. Setiap bangun masjid harus dibuat Jumatan. Akhirnya konflik di mana-mana. Mungkin apa bunda? Mungkin. Aslinya sesemikian. Jadi Jumatan itu kalau bisa satu dusun satu, atau bisa satu desa satu. Itu nanti syiar keislamannya nampak. Gitu. Kalau sholat id, nah kalau sholat id bebas, mau buat berapapun bebas kalau sholat id. Tapi kalau Jumatan ini seharusnya gitu. Nah, waktu saya Jumatan di sana dapat seminggu. Di sana itu Pak kalau sudah jam 11 itu Masya Allah panasnya luar biasa. Suhunya bisa mencapai 50 derajat. Jadi kalau berangkat pakai sorban gini Pak. Benih king alim nih Pak. King menghindar panas nih. Oke, anginnya panas sekali. Kalau kena kulit itu, kalau di sini kan kena angin kan seneng, sepoi-sepoi gitu kan gitu. Kalau ikan santan, panas, melekat seperti air laut. Itu. Akhirnya saya berangkat jam 11 panas, nyampe masjid lekak, panas. Kemudian di sana itu setiap Jumatan ada bagi-bagi air. Jadi ada panitianya keliling tiap sof, nanti kalau sudah jam 11 itu membagikan air. Tapi pakai gelas seng itu Pak, tidak pakai air aqua gini kan, pakai gelas seng. Sehingga nanti gantian, giliran. Terus gitu. Nah waktu itu saya datang, saya di soft tengah. Soft tengah, itu orangnya ada di depan. Panitianya, saya sudah tidak kuat. Akhirnya saya batin itu orangnya Pak. Ya Syekh, ya, ahtaj ilal ma'. Lisurab. Ya Syekh, saya butuh air untuk minum. Tapi gitu. Orangnya yang ada di depan, kira-kira jalan ke saya Pak. Bawa air. Saya tidak nyangka pertama. Datang dia, kemudian nyodorkan air di gelas. Hadal ma' lisyurab. Iki banyu kanggo ngombe. Langsung dikasihkan itu. Loh, kaget saya. Kemudian setelah saya minum, ya, teman saya ini mau minta, ternyata tidak dikasih Pak, langsung diambil ke depan lagi orangnya. Terus ngomong, aku udah dikasih nih. Sampai tidak jalu. Iya. Sampai kok dikasih? Tak batin. Tak batin. Jadi tembus Pak. Kalau di sini boleh enggak assalamualaikum, tak tembus ya kan Tony kawan. Jadi tarim mencari wali itu sangat mudah sekali. Ada teman saya pada waktu Ramadan gini ini jalan-jalan di pinggir masjid, kemudian ada pengemis. Ada pengemis. Di sana pengemis masih banyak Pak, karena negara miskin. Pengemis masih banyak. Kemudian teman saya itu kerentek. Anaknya teman saya itu kecil. Dulu pernah saya ajak ke rumah Mas Dovi. Nah itu kerentek gini. Kasihan orang ini, kok bisa minta-minta, di mana keluarganya ini? Orang tua minta-minta. Bukan menghina, tapi kasihan di mana keluarganya. Akhirnya ketika dia lewat seperti di depannya, orang itu berdiri pengemis. Anaknya kan kecil, dipegang kepalanya. Ya walad al-ghina nafas laginal mal. Hei anakku, soge itu kaya hati bukan kaya harta. Dipegang itu gara-gara kerentek yang seperti itu. Itu tarim luar biasa. Ya. Sudah, ini berhubungan dengan cerita bagaimana nuansa Ramadan di Tarim. Sampai lagi suara bacaan Quran itu kalau sudah sepertiga malam itu di rumah-rumah terdengar. Di rumah-rumah itu terdengar sayup-sayup suara-suara. Apalagi orang-orang tahajud. Tarim itu luar biasa. Di sana Pak, di masyarakatnya bukan santri loh. Kalau tidak tahajud itu dianggap aib, dianggap sebuah cacat moral. Lek gak tahajud niku dianggap ndak duwe sopan santun itu.
Kalau di sini tiap hari tahanyut. Tahanyut, selalu terhanyut-hanyut. Kalau di sana tidak, Pak. Itu suasana, apalagi kalau sudah Ramadan, luar biasa sekali. Kalau ba'da maghrib, nah ini saya cerita, ba'da maghrib kalau Ramadan itu takjil semuanya, Pak. Takjil, makanan ringan, kurma dengan air, ya ada makanan gorengan-gorengan gitu. Di sana gorengan itu istilahnya sambosa atau bakhomri, itu makan. Setelah itu selesai sudah, tidak makan berat. Nah, setelah itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, sholat tasbih, Pak. Sholat tasbih itu kan lama. 2 rakaat aja itu berapa menit dengan? Itu bukan 2 rakaat, 4 rakaat. Itu pokoknya selesai. Kalau di sini itu mungkin sudah tarhim, Pak. Assalatu wassalamualaikum gitu, Pak. Allah itu. Saya awal-awal adaptasi, masya Allah ini jadi wali sungguh saya di sini. Betul itu. Jadi wali sungguh. Kemudian setelah itu baru makan berat. Tarawihnya di sana jam 9. Jam 9 malam. Nah, tarawihnya lagi di Tarim. Itu antar masjid banyak yang berurutan. Masjid-masjid yang besar itu jamnya berurutan, Pak. Kalau masjid ini jam 9, nanti masjid satunya jam 10, masjid satunya jam 11, masjid satunya jam 10, sampai jam 2. Ada jam 2. Lah, sehingga orang-orang yang pateng di Tarim itu tarawihnya tidak hanya 1 kali. Setelah di masjid ini jam 9 selesai, nanti jam 10 buka, dia pindah lagi tarawih. Sehingga kalau dia sampai 5 tempat berarti tarawih 100 rakaat. Itu ditarik, betul. Kalau di sini, jangankan pindah, 20 dipotong. Dipotong 20. Apalagi kalau sudah akhir Ramadan gini, itikafnya di Roxy sekarang, Pak. Ya, kalau orang Indonesia, mungkin orang Tugu Sari ada itikaf di Roxy, Pak. Banyak gitu. Banyak. Ini perbedaannya. Ya mungkinlah ini cerita-cerita nanti ada manfaatnya yang mungkin suatu saat oleh Bapak Kepala Desa dijadikan renungan untuk buat program-program tentang Ramadan ataupun yang lain. Kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengaji tentang masalah masjid. Tadi Bapak Kepala Desa nyinggung tentang masjid. Rasulullah SAW bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Kenapa masjid menjadi tempat yang paling dicintai dan kenapa pasar menjadi tempat yang paling dibenci? Diterangkan oleh para ulama, masjid dicintai karena kata Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid itu dibangun atas ketakwaan. Sehingga masjid itu nilainya 1 harus nilai sholat, 2 zikir, 3 taklim, ya. 4 nilai-nilai kegiatan-kegiatan positif. Tidak boleh kemudian di masjid lepas dari nilai-nilai ini, sehingga kesucian masjid akan terjaga. Kalau makan di masjid boleh, asalkan tidak ngotori masjid. Tidur di masjid boleh, ya, asalkan tidak sampai ngotori masjid. Tapi nilai terpenting adalah sholat, zikir, majelis taklim. Sehingga kata para ulama, dengan kegiatan ini masjid itu akan selalu bernilai pahala. Dengan arti nanti kalau kita balik dengan yang pasar, kenapa pasar kok menjadi tempat yang paling dibenci? Bukan berarti orang yang kerja di pasar itu orang jelek, tidak. Tapi kebiasaan di pasar itu adalah orang yang mencintai dunia, berlebihan di dalam mencintai dunia, sehingga di pasar sering terjadi kecurangan, timbangan ekorangi, okay. Terus mau ngomong banyak secar pak, okay.
Saya itu dulu waktu jadi santri sering jadi korban orang pasar, Pak. Iya, waktu belanja itu mesti, oh ini demi santri ini harganya saya murahkan ini, sudah tak kasih banyak, Pak. Kita kan tidak merhatikan, kasih semangka, kasih apa. Seneng saya bawa pulang, Pak. Nyampe ke kamar ibu buka bucok kabeh, Pak. Payah kan korek. Carpak orang pasar. Jadi inilah nilai-nilai yang kadang-kadang di pasar sehingga membuat orang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di pasar umpamanya orangnya jujur, baik, ya enggak. Tapi karena umumnya enggak baik, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, pasar adalah tempat yang paling dibenci. Sehingga Bapak Kades dan Bapak RW atau RT yang dimuliakan Allah, yang harus kita jadikan perhatian adalah kita itu dalam pemerintahan adalah mengemban masyarakat supaya berakhlak baik, mengemban generasi untuk menjadi generasi baik. Berarti dapat kita jadikan standar. Kalau masjidnya baik, kegiatan masjidnya hidup, saya pastikan itu adalah desa yang terbaik. Jadi kalau Bapak Kepala Desa tadi punya program untuk bagaimana membuat masjid hidup, bagaimana masjid yang lama dihidupkan, kemudian dibuat kegiatan-kegiatan hidup, insya Allah ini adalah niatan yang mulia yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu standarnya. Sehingga kalau saya ditanyai sama orang-orang, Ustaz, bagaimana sih ciri pemuda yang baik zaman sekarang? Saya jawab, pemuda yang baik zaman sekarang adalah pemuda yang mau ke masjid, bukan ke kafe, bukan ke warnet. Kalau ke masjid, insya Allah setidaknya dia tadarus, setidaknya mau berbuat yang macam-macam, sungkan sama masjid. Tapi kalau sudah di luar masjid, wah ini bahaya. Makanya generasi-generasi atau remaja-remaja perlu dihidupkan menjadi remaja masjid. Dekatkan dengan masjid. Sampai diterangkan dalam sebuah hadis, di antara orang yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan ayoman pada saat panas-panasnya hari kiamat adalah pemuda yang selalu qalbuhu mu'allakun bil masjid, hatinya yang selalu dekat dengan masjid, selalu digantungkan dengan masjid. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan. Nah, Ramadan ini kira-kira Ramadan ini pemudanya banyak ke masjid apa enggak ini? Nah, ini harus ada penelitian ini. Penelitian dari para tokoh masyarakat nanti dilaporkan kepada Bapak Kepala Desa supaya nanti bisa dibenahi. Nah, kemudian lagi saya sering ditanyai sama seseorang, kalau sudah di masjid itu apa yang harus dilakukan? Ya sudah dilakukan di masjid kegiatan-kegiatan yang positif. Namun tetap Pak, harus ada yang mengarahkan kegiatan di masjid. Harus ada ditulis adab-adab di masjid. Karena sebagian kadang ada anak-anak di masjid semangat, tapi main bola di depan terasnya itu Pak. Kalau di halamannya mungkin tidak begitu masalah. Kadang anak kecil itu pakai bola kecil, main-mainan di teras masjid. Ini boleh apa enggak? Dijawab sama para ulama, tidak boleh kalau sampai di dalam masjidnya, di teras masjidnya. Makanya itu harus diingatkan. Ada lagi, kapan hari di desa saya ada semangat membangunkan sahur, ya, lewat masjid. Itu cara membangunkannya, saya rasa saya sepakat kalau membangunkannya itu dengan cara yang bagus, sepakat. Di daerah saya ada Pak, yang niru gayanya di TikTok itu. Sahur sampai batu-batu itu Pak. Itu kuras. Sahur sampai, bukan bangunkan tapi acering melulu itu Pak. Jadi ini gimana kalau sampai sebagian ini? Semangatnya bagus tapi mungkin tata caranya yang perlu diarahkan. Kenapa? Karena ini masjid bukan gardu. Harus ada perbedaan antara gardu dengan masjid. Itu ada di daerah saya. Kemudian lagi adab di masjid. Nah ini saya sering ditanyai sama orang-orang. Kalau rokok di masjid gimana hukumnya Ustaz? Boleh apa enggak rokok di masjid? Ini. Iya, saya ditanyai oleh banyak orang rokok di masjid itu, baik lewat sosmed ataupun secara langsung. Rokok di masjid itu menurut mayoritas
Berarti ada perbedaan pendapat ulama. Menurut paling banyaknya ulama, rokok di masjid itu tidak boleh. Menurut mayoritas ulama. Kenapa? Karena masjid itu tempatnya malaikat. Malaikat itu tidak suka bau-bau yang tak sedap, seperti rokok. Bahkan ada hadisnya, man akala sauma wal basol fala yaqrabanna masajidana. Barang siapa telah makan bawang putih atau bawang merah yang mentah, kalau sudah dibuat sayur enggak berartinya. Makan bawang putih, bawang mungkin ya, makan sate itu kan ada bawang mentahnya itu. Fala yaqrabanna masajidana, maka jangan mendekat masjid saya selama baunya masih belum hilang. Tapi kalau sudah disikat, bilang tidak apa-apa. Sehingga kalau dia maksa datang ke masjid, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, wa mithluha ad-dukhan, rokok. Wa mithluha aidan al-peti. Peti. Itu kan peti kan bau. Jadi kalau mau ke masjid sikat gigi dulu, kemudian berangkat ke masjid. Kalau enggak, hukumnya enggak boleh. Makruh kata para ulama. Kalau rokok, kata mayoritas ulama, hukumnya haram. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan itu makruh. Makruh itu berarti dilaksanakan tidak dosa, ditinggalkan dapat pahala. Ya. Tapi kalau katanya Kiai Siddiq Jember, Pak, Kiai Siddiq Jember, cara mengartikan makruh itu jangan kalau melakukan tidak dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala, jangan gitu cara mengartikannya. Makruh itu artinya dibenci Nabi, dibenci Gusti Allah. Sehingga kita senang enggak kira-kira melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW? Pasti jawabnya tidak suka. Itu katanya Mbak Siti kalau menerjemahkan makruh. Sehingga pada saat itu ada, saya diceritai sama Kiai Sadid, Kiai saya. Kiai Sadid ini kan cerita, Kiai Siddiq Jember ini kan ngagungin manto, Pak. Mantona ini kan rokok. Sedang rokok, tegur biasanya, Kiai Siddiq. Impian mak rokokan. Terus jawabnya mantu, enggih. Kenapa? Akhirnya beliau jawab, kan makruh katanya mantunya. Akhirnya katanya beliau, Kiai Siddiq, nak, kamu ini lah nejemah makruh, jangan sekedar tidak dapat pahala atau tidak dapat dosa, tapi kamu melakukan ini dibenci Nabi. Tapi ini yang ngomong Kiai Siddiq, Pak, langsung tobat. Mon Sadat sih ngomong, Pak. Tambah banyak saya rokok, Pak. Ini Kiai Siddiq yang ngomong, tobat langsung. Ya, jadi kalau rokok di masjid itu hukumnya mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, haram, tapi ada sebagian kecil ulama mengatakan makruh. Tapi itu pun dibatasi, Pak. Makruh itu kalau tidak ngotori masjid. Biasanya orang rokok ini kan kreatif, Pak. Mun tak nemu asbak, ini kasih long bulong ini kayak beri. Mun beri pesteran bulong ki, cari. Banyak kasih jadi haram gara-gara gini, Pak. Jadi kalau sudah ngotori masjid, ulama sepakat semuanya haram. Tidak ada khilaf sudah kalau ngotori masjid. Makanya ajudan menabi norok si pendapat si makruh ngiring tak napa. King sampai ngotori masjid, Pak. Cek sampai mian apa ngawur nih kan buang apa putung rokok bujang nih kan cek ngawur, harus ada asbabnya atau apalah, jangan sampai nikah ngawur ya. Kemudian masalah rokok nih kan kembali lagi menghormat masjid. Kemudian kalau rokok ini di depan orang yang hataman Quran, gimana hukumnya? Kalau jelas-jelas di depannya orang yang hataman Quran, yang baca Quran, sepakat ulama haram, Pak. Mak nyaman gitu. Si ada mau auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kan.
tak sopan gini ya Pak. Nggih. Mun arokok keluar dimin ki. Berikan baca Quran gak sak watak apa. Mun meyadoken persis tak oleh nih Pak. Ki. Napa boleh pian mau maca Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas haram mungkin nikah kita oleh ki. Nikah harus dijadikan kewaspadaan di dalam menjalankan ibadah karena kadang-kadang ibadah itu kalau tidak tahu tata caranya disangka benar ternyata neraka Pak. Makanya hadis yang saya cuplik tadi, al jannatu aqrabu min syiraki na'li. Surga itu lebih dekat daripada tali sandal seseorang Pak. Artinya apa? Mencari pahala itu sangat mudah. Tapi wan naru mithlu dzalik. Neraka begitu juga. Kalau surga mudah, neraka juga mudah. Contohnya gini, umpamanya jenengan melihat saya dengan Pak Kades di sini. Ini bisa mendapatkan surga, bisa mendapatkan neraka. Mudah sekali. Misal jenengan lihat saya, oh itu dekat Pak Kades itu pingin apa ini? Sudon, jadi neraka. Ya? Kalau jenengan melihat saya dengan Pak Kades, alhamdulillah itu ngaji, dapat pahala. Jadi surga dan neraka itu sangat mudah sekali. Makanya untuk mudahnya itu tetap harus cari ilmu, dekat dengan para ulama. Ya, kadang maksud kita baik, tapi kalau tata caranya salah, maka semuanya akan menjadi rusak. Contoh masalah puasa. Sekarang masuk pada permasalahan puasa. Oke. Puasa nikah si banyak orang nikah kur norok buntek. Ikut-ikutan saja dengan orang-orang yang dulu. Tidak mengerti ilmunya. Contoh, sekarang musim hujan. Kalau jenengan semisal naik sepeda motor pada waktu hujan-hujanan, ini hati-hati menurut para ulama. Kalau jenengan sadar pada saat itu puasa, kemudian ada air yang masuk, naik sepeda motor, naik masuk ke telinga atau lewat jalur yang lain, batal puasanya. Batal itu puasanya. Ya, apalagi nginum, Pak. Air barokah. Wah, apalagi kalau gitu tambah batal itu. Jelas. Loh, ada tanya saya, Ustaz, kok rumit gitu? Loh, nggak rumit. Ya ini puasa seperti ini, ujian untuk memperoleh kesabaran. Sehingga bagaimana kita ngatur yang baik gitu. Ya. Kemudian ada lagi, kalau puasa siang-siang lupa makan sampai 1 piring. Mungkin kelopain gini 1 piring mungkin. Setelah 1 piring ya, nggak apa-apa masa boleh gitu. Ini nggak apa-apa. Ini ada hadisnya dari Rasulullah. Ya, Rasulullah mengatakan, idza nasiya ahadukum, ketika engkau semuanya lupa, fakala au syariba, kemudian makan atau minum, falyutimma shaumahu, maka sempurnakan puasanya. Kenapa? Fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Karena itu berarti Allah yang telah mengirimkan rezeki ke sampeyan. Saya harap paling jenengan nanti pulang, semoga saya besok lupa. Pasanan doanya jenengan tahajud, ya Allah lupakan besok saya. Lupakan saya makan 1 piring terus ingatkan ya Allah gitu. Wah payah kalau gini ya. Jadi kalau lupa, betul-betul lupa tidak masalah. Tapi yang jadi masalah kalau pa melupa. Ada enggak orang pa melupa? Banyak. Ya. Banyak. Oke. Banyak pa melupa nih banyak. Apalagi kalau sudah akhir Ramadan gini ini. Banyak gitu. Jadi bahaya, jangan sampai melupa ini akhir Ramadan. Ingat, kata Rasulullah, innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu yang paling dilihat adalah ending akhirnya. Ending akhirnya yang paling dilihat. Jadi kalau jenengan awal Ramadan pateng, kemudian di akhir Ramadan tidak rajin puasa, khawatirnya yang akhir ini menggugurkan pahala yang awal.
percuma. Makanya pertahankan, tinggal beberapa hari ini pertahankan. Jangan paham lupa. Pertahankan terus. Ada yang bertanya ke saya gini, ini pertanyaan penting yang perlu diketahui masyarakat. Ustaz, kalau pekerja keras itu boleh tidak puasa? Pekerja keras itu saya tanyakan ada seperti apa? Tukang, petani tebu, ya, terus apa namanya, brujul itu. Kenapa? Itu di sawah, boleh nggak Ustaz? Kata para ulama, ya, seseorang itu boleh tidak puasa kalau punya udzur. Berarti kalau pekerja keras boleh nggak? Kalau pekerja keras maka berangkatnya dia harus puasa. Malam hari tetap harus niat puasa, pagi harus puasa, ya, harus puasa. Terus berangkat kerja. Nah umpamanya saat kerja, umpamanya tapi dia sakit perut dan kalau tidak makan mati. Ini tanda kutip mati loh Pak. Benih, waduh sakit. Dur main. Nyari berung. Pohon sakit-sakitan Pak. Bah ini bahaya ya. Jadi kalau pagi berangkat kerja, kalau umpamanya di pertengahan puasa siang hari kalau tidak minum, tidak makan mati, semisal penyakit tipesnya langsung kambuh, semisal stadium 4 langsung, maka boleh gitu Pak. Tapi mau pelka ya biasa yang puasa pelka. Ya, mau lapar dibiarkan puasa lapar, kita sakit. Jadi masalah. Ada sebagian orang di kampung saya pagi-pagi berangkat kerja puasa Pak, tapi sudah bawa buntutan nasi itu Pak. Iya, sudah persiapan. Saya tanya, buat apa itu bawa nasi? Persiapan kalau tidak kuat Ustaz. Waduh, kalau sudah persiapan ada nasi ya pasti tidak kuat itu Pak. Setannya akan semakin kuat itu. Makanya ini perlu disampaikan kepada masyarakat, wajib tetap puasa. Bahkan kata para ulama, kalau kerjanya masih mungkin ditunda malam hari, harus ditunda malam hari, supaya ibadah puasanya tidak terganggu. Itu karena para ulama. Ya, lah yang repot kadang-kadang kita itu butuh orang garap di sawah, yang garap minta kiriman. Oh repot ini kan, muntah kirim tak ger, tidak remah gini kan. Kalau sampeyan mengirimkan makanan, maka sama saja jenengan termasuk orang yang tidak puasa, dapat dosa. Terus gimana caranya? Caranya kasih aja uang konsumsi Pak. Ganti, semisal konsumsi dianggap satu makanan 10.000, kalau 2 kali 20.000. Sudah bilang aja, ini konsumsinya buat kamu. Saya tidak suruh kamu makan, ya. Kalau kamu makan sendiri, berarti tanggungan kamu. Sebenarnya saya sudah kasih uang konsumsi. Ini solusi. Oke, ini solusi. Sampaikan pada masyarakat. Ini banyak yang tidak mengerti, ya. Banyak sih. Iya. Kalau sudah berangkat bawa bekal nasi, tak kira puasa. Tak jamin tak puasa. Oke. Nawindan. Oke. Ya, ini permasalahan yang di masyarakat. Kemudian berkaitan lagi dengan puasa, yang perlu diperhatikan adalah kalau buang air besar atau buang air kecil di sungai. Nah, sebagian orang itu kan punya hobi kalau buang air kecil air besar itu kan direndam di sungai. Begege. Dikom bahasa Jawanya itu. Gimana itu, batal enggak puasanya? Batal ya? Batal, alhamdulillah banyak yang sudah. Itu batal. Kenapa? Karena nginum dari bawah itu sesep. Sesep dari bawah itu. Apalagi aku tok jus enggak. Lepuh yang ini Pak. Ya. Iya, itu bisa batal. Kalau jenengan dengarkan ustadz-ustadz yang di YouTube, sebagian ustadz di YouTube saya teliti kemarin, ada yang mengatakan tidak batal. Saya lihat ternyata itu bukan dari golongan kita. Itu bukan dari golongan kita, dia tidak sama dengan kita. Jangan ikut-ikutan. Itu ada yang mengatakan di YouTube itu,
Nggak ada dalilnya, Kanjeng Nabi itu nggak pernah seperti itu dah. Macam di Arab nggak ada sungai. Di Arab nggak ada sungai. Jadi mereka itu hanya berpedoman, pokoknya nggak ada hadis yang jelas gitu. Dia tidak memakai metode fikih yang lain. Kalau ada jenengan di YouTube mengatakan seperti itu bukan dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian, nah ini tapi jadi masalah lagi. Ada yang tidak di sungai, di keran. Kalau laki-laki, maaf, ini diterangkan dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau jenengan maaf istinja apa ya? Akelah. Itu maaf ya, kalau laki-laki ini kan ke bawah gitu. Oke. Ini kalau nanti apa namanya akelah, jangan diginikan, Pak. Disiram pakai keran. Kalau dihadapkan ke atas, minum itu, Pak. Tidak boleh dihadapkan ke atas, di bawah gini. Kalau gini, minum. Itu sama aja itu. Yang bedanya dari bawah itu aja. Gimana? Jadi jangan diangkat gini, batal itu nanti. Kemudian ada lagi yang perlu saya sampaikan, permasalahan zakat. Zakat ini banyak diantara kita yang masih belum mengerti tentang zakat. Belum mengerti tentang zakat itu maksudnya gimana? Pertama, belum ngerti kalau dia kewajiban zakat. Banyak di masyarakat kita ini yang sebenarnya kewajiban zakat tidak mau bayar zakat. Ini yang membuat kemiskinan tidak terangkat ya ini. Saya ingat ceritanya Syekh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu seorang khalifah yang sangat adil. Dalam jangka 2 tahun beliau berhasil membuat umatnya tidak ada yang berhak menerima zakat. Tidak ada yang berhak menerima zakat, bahkan kewajiban zakat. Berarti apa? Makmur, sejahtera rakyat. Sampai di situ diterangkan. Saya baca dalam sebuah kitab zamannya Umar bin Abdul Aziz. Kucing sama anjing itu musuhan nggak, Pak? Musuhan. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz, kucing sama anjing itu akrab. Serang makmurnya. Terus domba sama serigala, itu kan biasanya serigala makan domba, makan kambing. Tapi pada saat itu justru ketika domba atau kambing itu digembala, yang jaga itu serigala. Luar biasa. Karena makmurnya. Sampai pada akhir 2 tahun, dapat 2 tahun, ada serigala yang makan domba. Terus yang penggembala ini kaget, aduh ada apa ini, kejadian apa ini? Kok bisa sekarang serigala makan domba lagi? Pasti ini ada kejadian yang gagal di pemerintahan. Ternyata apa? Umar bin Abdul Aziz mulai saat itu sudah dimusuhi sama kroni-kroni yang tidak sejalan, diracun tuh. Diracun sampai akhirnya wafat. Diambil dari cerita ini, kalau pemerintahannya itu adil, maka yang merasakan kemakmuran bukan hanya manusianya, tapi hewan-hewan semuanya merasa makmur. Dengan cara apa? Di antara adalah memerankan zakat dengan sesungguh-sungguhnya. Jangan sampai zakat ini salah sasaran. Jangan sampai kemudian yang wajib zakat tidak zakat. Memang kadang-kadang orang itu kalau hanya 100.000, 200.000 tidak berat, Pak. Tapi kalau kemudian zakatnya sampai kadang-kadang 1 juta lebih, eman-eman. Mungkin apa bunda? Zakat itu, Pak, ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan, ya. Zakat pertanian, hasil pertaniannya ditotal. Kalau sampai 1 nisab harus dikeluarkan zakatnya. Begitu juga dengan zakat perdagangan. Kalau akhir tahun, semisal memulai perdagangannya di bulan Syawal, maka akhir Ramadan gini mulai ditotal. Berapa semua barang dagangannya di warung, semua barang dagangannya ditotal. Kiai Sadid itu sangat memberikan contoh pada santri-santrinya. Kalau sudah akhir tahun gini, semua barang dagangannya, beliau kan memiliki toko, beberapa toko, suruh notal. Santri notal. Sampai nanti ketemu baru dizakat. Ini banyak di lingkungan kita yang lupa yang seperti ini. Termasuk punya uang simpanan yang banyak sekali, semisal kita punya uang simpanan sampai
100 juta sampai 200 juta, itu juga harus dikeluarkan zakatnya. Kalau kehidupannya ingin barokah. Kata para ulama, zakat itu kotoran. Zakat itu haknya fakir miskin yang harus disampaikan pada fakir miskin. Maaf, kata para ulama, zakat itu harus disampaikan pada fakir miskin, bukan fakir miskin suruh datang ke kita. Oke. Makanya saya sangat tidak setuju kalau semuanya dulu ada di televisi itu yang sampai berebut zakat sampai ada yang mati. Itu nanti yakin saya dituntut sama Allah itu. Karena itu haknya fakir miskin, harus disampaikan, didatangi Pak. Kita itu apa? Dititipi sama Allah. Itu memang saking hartanya fakir miskin yang dilewatkan kita. Itu yang sekarang kita itu kadang-kadang lupa dalam masalah ini. Ayo kita wujudkan di Tugusari ini menjadi desa percontohan untuk menerapkan zakat. Ya harus kompak nantinya, ulamanya dengan umaroknya, dengan pemerintahannya harus bersatu bagaimana bisa menumbuhkan kesadaran dalam berzakat. Saya yakin kalau itu ditumbuhkan, insya Allah di Tugusari tidak ada kemiskinan. Saya yakin, insya Allah tidak ada kemiskinan. Kebenar, kalau Pak Kepala Desa tadi ingin menyemangati bagaimana kita itu jangan bergantung pada pemerintahan, kata beliau tadi itu, iya mungkin ada pemerintahan tapi mungkin lambat. Wah ini bukan maksud saya ambil kesimpulan, wah berarti luar biasa Bapak Kades kita akan menerapkan kesadaran masyarakat untuk menjunjung tinggi ekonomi masyarakat Tugusari. Monggo kita terapkan masalah zakat ini utamanya. Ya, jangan salah sasaran. Sampaikan zakatnya. Untuk besok ini zakat fitrah. Gimana zakat fitrah itu? Apa boleh masjid, sekolahan menjadi panitia zakat fitrah? Boleh. Boleh. Masjid, sekolahan atau mungkin desa menjadi panitia zakat fitrah boleh. Tapi selama itu tidak ada SK dari pemerintah, SK dari yang berwenang ngurusi zakat, jangan tidak ditunjuk dari pemerintah, maka statusnya bukan amil. Ingat, statusnya bukan amil. Amil itu harus orang yang betul-betul ditunjuk mendapatkan SK dari pemerintah yang berwenang mengenai zakat. Itu. Kalau di masyarakat berarti di masjid, di sekolahan, statusnya sebagai apa? Mutabarri. Bahasa fikihnya mutabarri. Apa mutabarri? Relawan. Orang yang punya hati baik, ingin membantu masyarakat mengalokasikan zakat kepada orang yang berhak. Mutabarri. Gimana? Kalau? Lah ini. Jadi ini masalahnya, dia berarti relawan. Relawan itu berarti orang yang punya hati baik untuk membantu orang yang kaya menyalurkan zakatnya kepada orang yang miskin. Ingat, orang yang berhati baik. Kalau berhati baik berarti tidak ada kepentingan pribadi. Yang repot terkadang sebagian orang menjadi panitia zakat untuk kepentingan pribadi. Wah ini bukan mutabarri ini Pak, koruptor. Ya. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau silakan di masjid-masjid buat, tapi betul-betul disampaikan. Nah, terus tapi yang perlu diwaspadai kalau menjadi sukarelawan itu ini adalah jangan sampai nanti biaya operasional diambilkan dari zakat itu. Nggak boleh. Karena orang nitip zakat untuk disampaikan fakir miskin, bukan buat nyewa pickup, bukan nyewa beca. Iya nggak? Ini yang kadang-kadang lupa. Kalau mau biaya operasional, minta aja ke orangnya. Misal minta 5.000 buat nanti nyampaikan. Enak kan? Jelas. Jelas. Mintanya ya jelas, nanti alokasinya jelas. Jangan zakat dipotong 10 kilo dijual, kemudian dibuat nyewa beca. Ya, bensin pickup. Ini tidak benar. Tidak sesuai dengan SOP. Ini tidak benar. Jadi walaupun Islam juga punya aturan yang seperti itu. Kemudian kalau panitianya termasuk orang yang tidak punya Pak, umpamanya panitianya termasuk orang fakir, maka dia boleh ngambil
atas nama fakirnya. Jangan mengatasnamakan amil, ya, atas nama fakirnya. Tapi ya sekadarnya saja, ya, atas nama fakirnya. Saya ngambil sebagian karena saya memang fakir. Tapi ini harus disaksikan orang biar tidak timbul fitnah. Kalau ngambil sendiri dianggap korupsi nanti. Ya, disaksikan orang, kalau memang saya fakir, saya ngambil bagian ini. Jelaskan, saya ngambil ini atas nama fakir. Tapi jangan pura-pura fakir. Yang banyak orang itu kaya pura-pura fakir. Bukan hanya kasus zakat saja, kasus-kasus yang lain juga gitu. Engki. Iya. Sampai kapan hari saya baca artikel itu, tidak tahu dari mana. Saya baca artikel, lupa saya. Syarat menerima bantuan harus pakai apa namanya, daftar online. Sedangkan fakir miskin banyak tak punya HP. Yang punya HP biasanya yang kaya, Pak. Ini berarti yang daftar itu kan berarti orang yang kaya. Ini kan luwet ini. Ini ya. Ya, jadi harus betul-betul disampaikan dengan benar, termasuk masalah zakat. Ini. Tadi biaya operasional jangan diambilkan di situ. Kemudian mutabarik panitianya jangan pernah mengatasnamakan dirinya sebagai amil. Kemudian kalau mau ngambil atas nama fakir miskin silahkan, tapi mohon disaksikan sama yang lain supaya tidak timbul fitnah. Kemudian terus alokasikan betul-betul kepada fakir miskin, kepada orang yang berhak. Ini harus dimusyawarahkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena dulu waktu saya di Tarim, saya bertemu dengan beberapa teman saya dari Kalimantan. Ya, saya tidak kurang tahu tepatnya di mana. Itu ada zakat itu dikumpulkan jadi satu, kemudian dibagi rata di masyarakat yang ada, tanpa dipilih yang mana yang fakir miskin. Ini harus kembali semuanya, Pak. Kembali lagi pemerataan itu ya. Wah, itu tambah tidak benar itu. Kalau sudah ketoknya punya fakir miskin, apapun itu, apa zakat apa apapun ya harus disampaikan pada fakir miskin. Jangan ada program pemerataan. Yang perlu diingat adalah besok itu dituntut, Pak, di akhirat, Pak. Yang tidak adil seperti itu akan dituntut di akhirat. Yakin saya. Di yaumil kiamah orang fakir miskin pasti manggil-manggil orang yang seperti itu, yang tidak tanggung jawab. Na'udzubillahi min dzalik. Ini masalah zakat. Kemudian lagi yang saya ingin sampaikan, kalau kemudian zakat ya dikumpulkan, menurut saya yang bagus itu ndak usah dicampur jadi satu, Pak. Ndak usah campur jadi satu. Kalau bisa tiap kresek itu dikasih nama siapa yang zakat. Ini gini, karena gini, di sebagian daerah saya dilapori dicampur jadi satu, dan ternyata sebagian orang yang zakat ini termasuk mustahik, termasuk orang yang berhak menerima zakat. Akhirnya dikasih zakat lagi, dikasih zakat dari yang dikumpulkan, tapi sudah dicampur, ya. Berarti kan masih ada kemungkinan sebagian berasnya kembali pada diri sendiri. Kalau sudah kembali pada diri sendiri berarti zakatnya tidak sah. Makanya harus ngerti caranya. Menurut saya, semisal ini saya zakat, Pak zakat, ini zakat, dikasih nama ini, dikasih apa kertas Pak Sadat, ini Pak Kades, ini siapa, misal. Nanti seandainya saya mustahik, mau dikasih, jangan dikasih punya saya. Seandainya saya termasuk orang yang berhak juga, kasih punya orang lain. Oh, punya Pak Kades saja dikasihkan itu. Nah, itu. Kalau diuangkan, Oh ya. Jadi ini ya tentang alokasinya. Kalau sekarang pertanyaannya diuangkan, boleh enggak? Kalau zakat fitrah itu tidak boleh, Pak. Menurut mazhab Syafi'i, kalau diuangkan tidak boleh. Harus beras memang. Ya, harus beras. Kalau jenengan mau diuangkan tidak apa-apa, tapi ikut mazhab Hanafi. Itu pun aturannya berubah lagi, Pak. Ruwet malah, jenengan harus ngaji mazhab Hanafi lagi. Sebabnya harus pindah mazhab, harus paham dulu mazhab itu, harus ngaji dulu. Nah, jadi kalau zakat fitrah, saya katakan zakat fitrah tidak boleh diuangkan, harus disampaikan berasnya. Kecuali jenengan paham mazhab Hanafi yang memperbolehkan tentang aturan pakai uang, monggo. Tapi kalau belum paham aturannya, jangan dulu. Ya, enak beras. Umumnya gini di masyarakat,
biasanya datang ke kiai itu nggak bawa beras, tapi bawa uang. Iya, iya. Bawa uang. Ini mungkin solusinya gimana ya? Karena mungkin niatnya orang itu sudah memberikan uang senilai beras zakat itu. Iya, iya. Jadi kalau umpamanya ini juga kejadiannya sama seperti di sekolahan-sekolahan. Sekolah memberikan zakat, kadang kan dari rumahnya bawa beras 3 kilo beras, ya. Akhirnya bawa uang aja. Gimana? Panitianya sediakan beras, jualan beras. Hubungi aja toko yang jualan beras. Nah, itu disediakan beras. Nanti berapa yang yang dibutuhkan. Nanti kalau lebih ya kembalikan. Yang penting nanti datang bawa beli di situ, suruh niati di situ, akhirnya jadi zakat. Yang jadi masalah itu kalau beras sudah jadi uang. Kalau uang jadi beras enak sih. Ya, ya. Atau kalau itu, jadi jangan kalau mau nyampaikan uang zakat fitrah tidak apa-apa asalkan ngerti tata cara yang disampaikan oleh mazhab Hanafi. Tapi kalau belum ngerti, belum ngaji, sudah beras saja. Beras saja, gitu. Nah kalau nanti zakat, beda kalau nanti zakat perdagangan, ya uang. Kalau zakat perdagangan uang, zakat uang, misal jenengan punya uang disimpan 100 juta, itu dizakati Pak, harus dizakati. Ya, ada aturannya, nanti diambil 2,5%, kasihkan fakir miskin. Kalau ingin uangnya barokah, ingat, zakat itu untuk membuat kita bersih, zakat itu membuat kita barokah. Katanya para ulama, kalau kamu tidak mau mengeluarkan zakat haknya fakir miskin, jangan salahkan kalau Allah yang maksa kamu mengeluarkan uang itu. Gimana? Dibangkrutkan. Gimana? Dibuat sakit anggota keluarganya. Akhirnya uangnya keluar banyak. Gimana? Kadang dibuat anaknya menjadi nakal, sehingga pemborosan di mana-mana. Itu gara-gara kata para ulama biasanya tidak mau zakat. Ya, ada haknya fakir miskin. Akhirnya apa? Hartanya kotor. Ketika kotor menjadi gizi yang kotor. Lupa anaknya tambah sehat. Masalah zakat bukan masalah fisiknya, tapi rohaninya. Karena kalau sudah berbicara tentang aturan agama, maka yang paling terpenting adalah rohaninya. Seperti puasa, apa tujuannya? Supaya rohaninya bertakwa. Salat, supaya rohaninya dapat mencegah dari perbuatan yang mungkar. Zakat juga begitu. Makanya jangan salahkan kalau kemudian Allah memaksa mengeluarkan hartanya kalau dia mau mengeluarkan. Tuh. Kemudian zakat fitrah. Nanti setelah ini kalau mau dilanjut dialog monggo. Saya satu materi ini. Berapa kadar zakat fitrah? Ya. Zakat fitrah itu berapa? 2,5 kilo? Iya. Di Indonesia pakai 2,5 kilo. Alhamdulillah. Sebenarnya ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 2,7 kilo on. Ya, 2,7 kilo on. Makanya para ulama banyak menganjurkan hati-hatinya 3 kilo. Hati-hatinya 3 kilo. Gitu. Jadi kalau 2,5 kilo tidak apa-apa, sudah sah. Ya, karena ada ulama yang mengatakan 2,4 kilo on. Jadi 2,5 kilo itu sudah sah. Tapi yang perlu diperhatikan, zakat itu jangan sekedar dibuat formalitas, Pak. Zakat itu kata Nabi Muhammad SAW, apa tujuannya? Aghnul fuqara abiz zakat. Sejahterakanlah orang fakir dengan zakat. Angkatlah ekonomi orang fakir dengan zakat. Maksudnya gimana? Kalau kita kaya raya, wis tidak pernah memberikan sedekah tiap harinya, sedekah setahun sepisan mek 2,5 kilo. Padahal penghasilan kita 1 bulan semisal 5 juta, penghasilan kita 10 juta, ya. Masa tiap tahun setahun sekali hanya 2,5 kilo? Itu maksudnya menjadikan zakat hanya sebagai formalitas. Ya, menurut saya ya tidak apa-apa, sah-sah saja. Tapi coro didelok pantes nama punten. Nggih. 2,5 kilo. Ya ini, saya hanya cerita. Saya dulu waktu masih di pesantren ditelepon sama ibu biasanya. Lain zakat, nggih. Tolong diakan zakat kula 3 kilo, kalau ada 5 kilo. Biasanya begitu. Jadi
Akhirnya setelah pulang, ya saya mana beras saya? Nih, biasanya saya minta dua jatah, ya 5 kilo atau 3 kilo. Kemudian saya beli beras itu, Pak. Karena saya punya keyakinan, saya walaupun belum keluarga, saya walaupun masih di pesantren, saya sudah balik. Kalau sudah balik, seharusnya zakatnya zakat sendiri. Ya, karena menurut fikih sudah tidak wajib dinafkahi. Akhirnya saya beli zakat itu, saya beli sama ibu 5 kilo, saya beli kadang 150.000, ya kadang saya beli 200.000. Enak nggak Pak? 5 kilo dibeli 200.000 Pak? Mantap. Mantap, oke. Itu saya berikan kasih ibu itu ya. Jadi saya berikan ya. Kemudian saya ambil 5 kilo itu kasihkan kepada fakir miskin. Saya biasanya zakat 2 kantong. Ya, saya kasihkan ada 2 janda di sana, saya kasihkan itu satunya satu. Saya ingin berusaha membangun di dalam jiwa saya, zakat bukan hanya sekedar formalitas, tapi sedikit ada keinginan untuk membangun kesejahteraan di fakir miskin, walaupun mampunya masih ini. Kalau Pak Kades tadi programnya besar, maklum sudah jabatannya. Kalau saya belum mampu seperti Pak Kades ya, itu. Jadi sudah monggo, zakat jangan sekedar dijadikan formalitas. Nggih. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini kalau mau dilanjut dialog, monggo. Kalau kiranya ada yang mau bertanya dari bapak-bapak, ya. Karena mungkin Eman juga ini nasi jelek. Jadi begini, kalau Pak Manan ingin diteruskan, mungkin dikira sama-sama bisa langsung. Cuma mungkin kan begini, di Tugu Sari itu rata-rata adalah petani. Iya. Jadi begini, praktek zakat pertanian, semisal padi, Iya. itu berapa nisabnya, terus kapan harus dikeluarkan dan bagaimana tata caranya, mungkin perlu dijelaskan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara zakat pertanian. Pertama, zakat pertanian itu dikeluarkan setiap panen. Ya, setiap panen dan ketika memenuhi nisab. Kalau menurut mazhab Syafi'i, tanaman yang wajib dizakati ini adalah hanya makanan pokok, padi, jagung. Ada sebagian ulama mengatakan kedelai, kadang sebagian ulama gitu. Kemudian kalau seperti lombok, bako, jeruk, kopi, ini menurut mazhab Syafi'i tidak wajib zakat. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, semua tumbuhan wajib dizakati, kecuali rumput dan bambu. Rumput dan bambu. Kalau saya dalam penerapan kasus zakat tumbuh-tumbuhan atau pertanian, saya lebih cenderung terhadap mazhab Hanafi. Kenapa? Karena di Indonesia sebagian daerah itu tidak ada yang nanam padi, Pak. Di Pondok Jeruk daerah saya itu jarang sekali yang nanam padi. Di sana itu banyak kaji jeruk, Pak. Kaji jeruk. Kalau di Wuluan banyak kaji lombok. Kaya-kaya gara-gara lombok, kaya gara jeruk. Ini kalau kemudian ikut mazhab Syafi'i tidak wajib dizakati, tak zakat, si miskin tambah miskin, Pak. Menimbulkan kecemburuan sosial. Sehingga kalau dalam hal ini saya cenderung terhadap mazhab Hanafi untuk diterapkan masalah itu. Kemudian berapa kadar zakatnya? Nisabnya kalau padi. Kalau padi itu ada yang mengatakan 8 kintal 20 kilo. 8 kintal 20 kilo. Sehingga waktu itu wajib zakat. Kalau padi. Ada yang mengatakan 1 ton. Dikeluarkan seketika. Ketika setiap panen. Setiap panen harus dikeluarkan. Ya. Dan itu jumlah hasilnya, Pak, bukan setelah dipotong bawon. Ya. Jumlah hasilnya bukan setelah dipotong bawon, hasil itu. Ya, berapa? Yang dikeluarkan berapa? 1/20 atau 1/10. 1/20 ya. Itu kalau musim hujan-hujanan. Kalau umpamanya pengairannya mudah. Ya. 1/10, Masya Allah. Kalau 1/10, kalau pengairannya mudah. Berarti kalau 1 ton 1 kintal. Kalau itu airannya beli, misal musim kemarau, maka itu 1/20, berarti setengah kintal kalau 1 ton. Ya. Ada orang tanya ke saya, ini yang kadang membuat saya bingung. Ustaz, kalau masalah air saya tidak masalah, Ustaz.
Kim pupuk larang terus sudah. Ini pupuk terus meningkat, mon panen harga anjlok. Ini kalau sudah zakat lober ntar. Tauman. Iya, ada yang tanya, waduh, posang saya tuh Pak, kalau ditanya gitu posang gitu. Kebahagiaan. Akhirnya ya saya tetap, ini hukum Allah ya seperti ini. Amalkan dengan ikhlas, insya Allah wujud barokah. Dan saya teliti Pak, saya teliti. Di pondok pesantren, biasanya anak yang rajin-rajin, anak yang giat-giat, yang prestasi, itu anaknya petani-petani Pak. Betul. Anaknya petani-petani itu yang rajin-rajin, yang nyenengkan gurunya, yang prestasi, juara nasional, itu anaknya petani-petani Pak. Biasanya kalau anaknya bos-bos itu kadang-kadang bekelap Pak, Pak. Pun sukelap Pak, ongkuan gitu kan. Saya itu dulu awal mondok itu teman-teman saya kirimannya rata-rata 100.000, saya sudah masih dikirim 60.000, 70.000. Ada teman saya, anak Lumajang, itu putranya juragan tebu. Kirimannya sudah 400.000 tahun 2002. Itu kirimannya sudah 400.000 tiap bulannya. Itu rata-rata anak masih 100, dia sudah 400. Terus tiap bulannya masih punya uang utang 200.000. Berarti kena 600.000. Dia pikirnya apa? 400.000 itu kan jatah uang jajan. Bapak saya tidak bilang kalau hutang ngambil di situ katanya. Pucat ya sebenarnya. Jadi satu bulan sudah dikirim 600.000. Saya hanya dikirim 60.000 sampai 70.000 Pak. Tapi anehnya, kenapa kitab saya kok yang paling banyak? Dan teman ini tidak naik kelas 4 kali Pak. Kelap. Bekelap. Itu. Jadi kemungkinan, wallahu alam, saya tidak tahu ya, wallahu alam. Biasanya yang barokah itu orang tani yang ikhlas-ikhlas itu Pak. Kenapa? Pupuk larang, bejena panen. Moder kenapa di Pak? Terdolimi terus. Tapi sabar, akhirnya itu yang membuat barokah. Ya. Jadi aturan negara. Ini tadi itu masalah tanaman. Atau yang buatan tanaman kayu, yang buah-buahan tadi. Tapi kan kita itu setiap tahun ada yang kemalu. Iya. Bagaimana kalau itu misalkan masuk ke situ? Iya, bentar. Gini, zakat mal itu sebenarnya pertanian juga termasuk zakat mal. Iya, zakat mal itu pokoknya selainnya zakat fitrah itu namanya zakat mal. Fitrah itu artinya kesucian badan. Selainnya itu pertanian, perdagangan, simpanan uang, emas, perak, itu namanya zakat mal. Ya, zakat yang berkaitan dengan harta. Jadi kalau seseorang umpamanya saya profesinya punya perdagangan. Saya juga pertanian. Saya juga punya simpanan uang. Ya. Maka ini berartinya semua yang saya punya ini harus dizakati sesuai dengan profesi masing-masing. Jadi profesi saya berdagang ya ini harus dikeluarkan zakatnya dari sisi perdagangan. Saya punya pertanian, maka pertanian ini juga harus dikeluarkan dari sisi pertanian. Kemudian saya punya simpanan uang yang sangat banyak atau punya simpanan emas yang sangat banyak, maka juga wajib dizakati sesuai dengan profesi ini. Jadi mungkin seseorang akan zakat banyak karena memang hartanya banyak. Jadi sehingga kalau yang ditanyakan Bapak tadi, ya kalau itu memiliki beberapa profesi maka dizakati semuanya itu. Nggih. Saya pernah tahu Pak, perempuan, nggih, kapan hari emasnya sih banyak. Betul lagi. Tangan kiri. Saya mikir ini wajib zakat jelas ini. Itu banyak. Tapi terkadang orang itu lupa sudah. Senang memamerkan emasnya tapi tidak mau zakatnya. Ini repotnya. Gelem enak nggih. Tapi tidak mau kemudian mengeluarkan zakatnya. Pola palsu. Kapan hari ada yang tanya ke saya gini Pak. Ini zakat profesi. Ada yang tanya gini. Ada orang dia pegawai batubara.
dia setengah bulan, kerjanya setengah bulan dia libur. Bayarannya dia setengah bulan itu 20 juta. Tidak tahu pangkatnya jadi apa, dan pasti dia 20 juta. Tanya ke saya, Ustaz, saya ini wajib zakat enggak? Saya langsung bilang wajib. Ya. Kapan zakatnya? Setiap bayaran apa nunggu 1 tahun? Setiap bayaran. Udah setiap tahun? Enggak. Bukan gitu? Iya, 20 juta banyak deh. Oh gitu Ustaz. Berarti berapa? 2,5%. Berarti kalau 20 juta 500 ribu Pak. 500 ribu. Saya mikir Pak, ini kalau dikeluarkan setahun 500 ribu kali 1 tahun ya, 6 juta. Mengeluarkan 6 juta eman Pak. Bener kan Ki? Ini kalau sudah tahu 6 juta bainal iman wal eman Pak. Eman. Oke. Makanya hati-hati. Akhirnya saya katakan, zakatnya kapan? Tiap bayaran. Oh gitu Ustaz. Iya, 500 ribu. Ringan kan? Iya Pak. Akhirnya dikeluarkan. Yang saya pikir ada, yang penting fakir miskin tertolong. Itu yang saya pikir. Daripada nunggu 1 tahun Pak. Katanya orang Jawa, lebih baik makan tempe yang penting ada daripada ayam tapi mimpi Pak. Mungkin supaya ini mahal, dapat rumah itu apakah setelah dibuatkan rumahnya, apakah kita menjaga itu nanti ikut diglobalkan, supaya dijelaskan lebih banyak. Oh iya. Kedua, seandainya lalai daripada itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau semisal tentang menyimpan uang khususnya ya. Menyimpan uang itu kalau memang berarti uang kita seandainya sudah dizakati semisal 1 tahun sekarang semisal kita miliki 100 juta 100 juta sudah dizakati 2,5% ya 2,5% kalau 1 juta berapa? 2,5 juta berarti 2,5 juta. Tahun depannya apa masih dizakati lagi? Kalau masih dalam memenuhi nisabnya pernah saya hitung sama dengan emas Pak. Itu kalau memiliki sekitar 84 juta. Kalau 84 juta itu wajib zakat. Nah, kalau tahun depan masih lebih dari 84 juta, maka wajib zakat lagi. Uang itu yang telah dizakati zakat lagi. Kalau sudah jumlahnya kurang dari 84 juta, baru di situ tidak wajib zakat. Paham ya? Berarti kenapa? Oh berarti jenengan masih dilindungi sama Allah, hartanya masih diutuhkan. Diutuhkan. Tambah tahun ternyata tidak loang, tidak kalong. Berarti ya wajib zakat terus. Kalau sudah kemudian kurang dari 84 juta, baru di situ tidak dizakati. Jadi zakat emas seperti itu. Jadi walaupun emas juga gitu. Ya, emas sudah dizakati tahun sekarang. Ternyata tahun depan masih banyak lagi, masih tetap misal jumlahnya tetap. Ya tetap harus dizakati lagi. Ya. Apalagi tambah banyak, ya. Apalagi tambah banyak, maka wajib dizakati. Ya. Kalau zakat pertanian, ini yang jadi ada tambahan lagi. Semisal panen sekarang, tidak wajib kurang dari 1 nisab. Tidak wajib. Ternyata panen kedua, seandainya dikumpulkan dengan panen pertama, kok lebih 1 nisab, dizakati nih Pak, kata para ulama. Dalam jangka 1 tahun. Dalam jangka 1 tahun. Jadi panen 1, panen kedua, ini kalau dikumpulkan, kok memenuhi 1 nisab, maka wajib dizakati juga. Karena tidak tentu tiap panen. Iya. Ya pokoknya mencapai nisab, mencapai ukuran minimal itu. Ya. Kenapa? Enten, itu harus diingat. Maksudnya, masya Allah, harus diingat. Jumlahnya diingat. Makanya panen pertama itu dicatat berapa. Walaupun sudah habis, nanti di total itu Pak. Kenapa? Oke. Tapi kan sudah ada taksir Pak. Sudah ada perkiraan. Ya, dulu tesis saya, waktu saya sekolah S2, tesis saya juga membahas masalah tentang jual beli tebasan. Ya, saya bahas jual beli tebasan jeruk waktu itu, yang konsepnya sama dengan jual beli tebasan padi itu. Ya, ditaksir kan ada perkiraannya itu, ada ilmunya. Oke.
Itu kalau masalah jual beli tebasan. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kiranya ini sudah dianggap cukup, ya semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan bisa diamalkan. Sebesar harapan saya, Pak Kades punya program tentang masjidan, saya sangat mendukung itu. Dan kalau bisa juga dikembangkan tentang masalah penerapan zakat ini, harus dikawal betul. Kalau bisa nanti bisa bekerja sama dengan para ulama sekitar atau lembaga Basnas sekitar, bagaimana mengawal proses zakat yang ada di Tugusari. Insya Allah kalau itu diawali, saya yakin Tugusari akan menjadi percontohan pertama. Iya. Pada audiens semua, mohon maaf, ini kaitannya dengan kami di bawah naungannya Bapak Kades, kan tiap bulan kita dapat gajian tetap. Iya. Yaitu banyak juga, Ustaz. Nah, apakah ini wajib zakat juga? Sepengetahuan saya itu harus dikeluarkan per 1 jutanya biasanya 25.000. Ya bagus. Iya. Jadi ini sebagai bahan kepada Pak Kades, setiap perangkat tuh diambil saja zakatnya tiap bulan, langsung diberikan kepada yang berhak. Ya bagus kalau memang itu kesepakatan. Kalau mungkin harus berkata zakat, ya saya tidak tahu nominalnya berapa ya. Kalau memang nominalnya sangat fantastis ya dikeluarkan. Tapi walaupun tidak memumpamanya di atas nama zakat, dengan kesadaran sendiri, itu luar biasa. Karena saya ingat ada cerita Imam Les. Imam Les itu gurunya Imam Syafi'i. Ini di Mesir. Beliau itu kaya raya tapi tidak pernah zakat. Kaya raya tapi tidak pernah zakat. Kenapa tidak pernah zakat? Karena sebelum waktunya zakat, hartanya sudah habis dikasihkan masyarakat. Bagus itu. Nah ini. Jadi mensejahterakan rakyat, gak usah nunggu kewajiban. Masih Pak Kades tidak wajib zakat, tak? Karena lima bapak sudah korbannya sudah banyak. Bos, percaya nggak? Jadi Imam Les gitu, Pak. Jadi tidak usah nunggu didorong dengan kewajiban, tapi kesadaran. Sudah melihat fakir miskin dikeluarkan. Makanya kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan, yang dikatakan orang dermawan itu bukan orang yang pandai, yang sering zakat, Pak. Kalau zakat itu sudah kewajiban. Itu berapapun zakatnya itu nggak bisa dikatakan dermawan. Memang kewajiban itu milik fakir miskin. Tapi kalau dia bisa mengeluarkan uang tidak atas nama zakat, sedikit-sedikit dikeluarkan untuk mensejahterakan rakyat, sedekah, baru ini dermawan. Saya ingat ada sebuah cerita Habib Ja'far. Habib Ja'far itu seorang ulama yang sering sedekah sirri, Pak. Beliau bukan pejabat pemerintah, tapi tiap malam beliau itu keliling ke masyarakat, ke rumah-rumah orang fakir miskin. Jam 12 malam ke atas, saatnya orang tidur, beliau membawa karung, kemudian bawa di karung itu roti-roti yang sangat banyak. Kemudian tiap pintu dikasih roti itu, Pak, atau kasih bahan pembuat roti tiap malam. Dan tidak ada orang tahu itu. Tidak ada orang tahu siapa ini, kok tiap hari ada roti di sini. Suatu saat ketika Habib Ja'far ini meninggal, baru orang merasakan kok roti biasanya ada, sekarang tidak ada. Biasanya ada, kok tidak ada ini. Kok ada ini? Akhirnya diteliti, akhirnya terbongkar karena yang memberikan sudah wafat. Ini sudah kosiri. Insya Allah Pak Kades besok gitu. Jadi kalau kerawatnya lagi tidur dimasukin uang 500.000 lah. Enak ya. Jadi ada nanti dibuat program jam tidur kerawat gitu ya. Insya Allah nanti, wah Pak Kades jadi wali ini insya Allah. Itu barokahnya dermawan, Pak. Jadi kita harus betul-betul memberikan sesuatu, jangan nunggu kewajiban kalau bisa. Apalagi yang kewajiban harus disampaikan dengan benar, jangan sampai disampaikan salah aturan. Bukan hanya zakat, apapun sudah, ya, bantuan-bantuan. Kalau memang buat orang fakir miskin, jangan pernah diambil sedikit pun.
pasti dituntut di akhirat itu. Jenengan santai-santai di surga dipanggil, jenengan diseret, yakin seyakin-yakinnya. Ya, pasti itu. Kalau memang buat fakir miskin, ya sudah sampaikan untuk pada fakir miskin, jangan diambil sedikit pun. Alhamdulillah. Oh masih ada, monggo. Anak yatim, Ustaz. Oh nggih, monggo. Anak yatim kan butuh bantuan. Iya. Karena kadang dari suami ada. Ya apa itu, Ustaz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Masalah anak yatim. Anak yatim itu siapa pertama? Anak yatim itu anak yang belum balik, kemudian ditinggal mati bapaknya. Syaratnya belum balik, Pak. Ini perlu digarisbawahi. Karena kalau sudah balik ditinggal bapaknya, saya yatim juga, Pak. Pak Kades yatim, Pak Kades. Yatim piatu. Ya, yatim piatu. Jadi syaratnya belum balik. Bagaimana anak yatim ini? Kalau kemudian dikaitkan dengan masalah zakat, apakah anak yatim ini boleh menerima zakat? Jawabannya, kalau memang dia miskin dalam arti tidak ada warisan yang diterima olehnya, kemudian ibunya juga miskin, maka berilah dia zakat boleh, tapi kasihkan orang tuanya, Pak. Karena orang tuanya yang nanggung, bukan dikasihkan kepada anaknya, tapi kasihkan ke orang tuanya. Kalau masalah zakat. Ya, kalau seandainya orang tuanya semuanya tidak ada, ya, yatim piatu seperti Galah, putranya siapa? Vanessa Angel. Ah itu. Itu. Kalau seperti itu kemudian kaya raya, maka ya tidak boleh dikasih zakat itu, malah wajib zakat. Iya, Galah itu wajib zakat, Pak. Karena di dalam zakat tidak ada syarat harus balik. Tidak ada. Pokoknya syaratnya punya uang, punya harta. Walaupun masih kecil dan kaya raya seperti Galah, itu harus dikeluarkan zakatnya. Zakat warisannya. Itu. Kemudian tentang anak yatim, ini memang betul-betul harus hati-hati, Pak. Contoh gini, ini saya bahas anak yatim harus serius. Pertama, sering terjadi salah paham di dalam santunan anak yatim. Ya. Kalau jenengan buat acara santunan anak yatim, kemudian minta ke masyarakat uang atas nama anak yatim, maka semua uang yang jenengan peroleh harus diberikan pada anak yatim. Harus anak yatim. Dan betul-betul yang yatim, bukan duafa. Kalau mintanya atas nama yatim, ya harus dikasihkan yatim, bukan duafa. Ya. Kalau kemudian mintanya atas nama yatim, kemudian dikasihkan duafa, ini tidak boleh. Namanya melanggar SOP ini. Ya? Melanggar. Harus ke anak yatim betul. Itu satu. Kemudian tidak boleh kalau santunan anak yatim kadang-kadang kan ada pengajiannya. Mudah mubalik. Nah, tidak boleh diambilkan dari uang santunan anak yatim. Ini. Terus diambilkan dari mana? Dari yang lain. Tidak boleh ngambil dari itu. Kalau memang mintanya atas nama anak yatim. Kalau mintanya memangnya gini, Pak, mohon bantuan anak yatim dan buat terop sebagian. Mungkin anak yatimnya seikhlasnya, kalau teropnya 10.000 misal. Enak yang 10.000 buat teropnya nanti, buat kiainya. Makanya sebagian kiai itu kalau diundang pada santunan anak yatim itu mesti ngoyiti. Saya mau diundang anak yatim, acara anak yatim. Kalau memang seandainya saya dikasih makan dan seandainya saya dikasih bisaroh, jangan diambilkan dari harta yang dikumpulkan untuk anak yatim. Itu sebagian kiai sampai berani tegas gitu, Pak. Kalau diambilkan dari situ, saya tidak akan pernah datang. Memangnya seperti itu harus. Ya itu. Jadi harus bisa mengerti bagaimana alokasinya itu. Sampai gini, masjid-masjid sekarang kadang-kadang sering mengadakan santunan anak yatim. Itu jangan sampai pertama, dalam acara santunan anak yatim diambilkan dari anak yatim itu, kemudian apalagi menggunakan harta masjid. Kalau kota amal, ya itu kan banyak tiap Jumat berapa itu. Tidak boleh ini dibuat acara santunan anak yatim. Karena kalau sudah kota amal masjid, berarti orang ngasih itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan masjid, untuk bangunan masjid, bukan untuk acara santunan anak yatim. Loh kan sama baiknya, tapi salah, beda jalurnya. Sehingga sekarang ada di mana?
di Kencong, di Masjid Kencong, di Masjid Al-Falah itu kotak ini 3 kotaknya satu ini, tapi nanti satu kotak ini di-sekat. Ada tulisannya kotak santunan anak yatim, kotak amal masjid, kotak sumbangan untuk duafa. Nah, jadi orang mau nyumbang, wah kemana ini? Kalau nggak yatim, ya sudah yatim. Jadi panitia nanti ketika ngadakan acara santunan anak yatim, berarti untuk yang dikasihkan anak yatim yang ini. Nah, untuk kepentingan masjid, maka diambilkan untuk masjid. Untuk kemudian duafa, ini dia duafa. Itu di Kencong sudah berlaku seperti itu, di masjid-masjid sudah banyak. Jadi supaya tidak terjadi penyalahgunaan harta anak yatim. Kemudian ada lagi yang paling penting tentang hubungan anak yatim. Ini walaupun sangat sulit dihindari, tapi harus saya sampaikan. Apa itu? Kalau ada, yaitu anak yatim meninggal, kemudian dia punya harta warisan, acara tahlilan tidak boleh diambilkan dari harta warisan anak yatim. Haram. Kenapa? Karena anak yatim itu tidak bisa dimintai izin, Pak. Itu sudah miliknya anak yatim. Kalau mau mengeluarkan juga harus kepentingan anak yatim. Ini tidak terus tak jepit 1.000 ngarek cilik, mumet dia ya gimon. Tapi izinnya anak kecil, nikah tidak diitibar, tidak boleh. Sampai Mbak Maimun Zubair, pernah dengar Mbak Maimun Zubair? Sarang itu kalau diundang tahlil ke tetangganya, di situ ada anak yatimnya, beliau hadir Pak acara tahlilannya. Tapi saat makan beliau pulang. Hati-hatinya khawatir yang selamatan ini tidak bisa jaga, akhirnya sebagian diambilkan dari harta warisan milik anak yatim bisa makan. Mbak Maimun Zubair mesti kalau tahlilannya hadir, waktu makan pulang. Tidak ngambil berkat, tidak ngambil apa. Itu. Kemudian Kiai saya, Kiai Salahuddin Munsif, ya juga gitu. Kalau diundang acara tahlilan ada anak yatimnya, beliau hadir tahlilannya. Tapi saat makan, saat menerima berkat, hati-hatinya beliau, ya beliau tidak mau makan itu. Ini ulama-ulama yang sudah berhati-hati, Pak. Luar biasa itu. Terus kalau kita gimana? Mau tak deer nyaman gitu. Maneman nih kamu tak deer nih kamu. Ya, jenengan siasati dulu atau tanyakan dulu ini ada anak yatimnya benar. Jadi ya harus hati-hati. Saya ingat Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah itu selama 40 tahun akhir hidupnya tidak pernah makan daging kambing, Pak. Tapi kalau saya makan. Kenapa Imam Abu Hanifah tidak pernah makan daging kambing? Karena pada saat itu ada tetangganya Imam Abu Hanifah ini memiliki kambing, kemudian lepas, Pak. Lepas hilang, tidak diketahui di mana. Mulai saat itu Imam Hanifah mengatakan saya tidak akan makan daging kambing. Kenapa? Khawatir yang saya makan ini daging dari kambingnya itu. Apa? Mohon semangken deh Pak tak makan kambing. Silang bunyi apa? Ini kehebatan Imam Abu Hanifah. Maksudnya apa? Kalau kita ingin menjadi orang luar biasa, ya maka tingkahnya harus luar biasa. Tidak mungkin tingkahnya biasa-biasa saja ingin menjadi orang luar biasa, mustahil ya. Superman itu dikatakan biasa karena bisa terbang, Pak. Ya. Mon ajunan tak bisa terbang, tidak oleh ngaku Superman, Pak. Mon permen oleh gitu. Jadi ini masalah anak yatim sebenarnya banyak yang perlu kita sampaikan tentang anak yatim, tapi mungkin dalam kesempatan yang lain ya. Jadi masalah zakat juga gitu. Atau mungkin nanti kalau memang betul-betul diterapkan bisa kita diskusikan lebih mendalam secara internal tentang masalah zakat ini, termasuk tentang masalah bagaimana nanti penerapan yang sungguh di masyarakat ini. Banyak kemarin saya juga ditemui beberapa orang menanyakan tentang kriteria fakir miskin, ya, bagaimana menanyakan tentang kriteria ghorim, terus masjid itu boleh nerima zakat apa enggak, para kiai boleh nerima zakat apa enggak. Itu banyak orang-orang yang tanya datang ke saya kemarin. Dan nanti insya Allah kalau ada kesempatan lagi kita bisa bahas, atau setelah ini kita bisa diskusikan kecil-kecilan. Demikian dari kami.
Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang sopan ya, ada tutur kata yang kasar pada panjenengan semua. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian penjelasan paparan daripada ilmiah agama kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz bisa menjadi motivasi kita atau pelajaran kita sehingga kita benar-benar menjalankan perintah Allah ini. Dan juga begini Pak Ustadz, insya Allah karena di sini setiap malam Jumat Legi, Jumat Manis itu ada pengajian rutinan itu seluruh perangkat, baik dari RT, RW dan kampung serta perangkat desa dan BPD itu sekitar kurang lebih itu 100 lebih itu yang hadir. Dan insya Allah kalau berkenan Pak Ustadz di setiap malam Jumat Legi itu bisa ada pengisian seperti ini. Karena kalau kita, kenapa saya perangkat desa ini seperti ini, sehingga kita dimulai daripada pemerintah, sehingga masyarakat kita itu nanti akan belajar kepada kita. Nah, artinya kalau seperti zakat tadi, kalau dimulai daripada perangkat desa, insya Allah masyarakat itu akan membaca dan mengikuti barangkali itu. Dan juga saya juga punya rencana ke depan untuk RT RW khusus perangkat desa itu mengadakan arisan itu umroh Pak Ustaz, arisan umroh, sehingga selama saya nanti menjabat selama 6 tahun ini bisa selesai semua dan bisa artinya berumroh ke Baitullah. Dan ini insya Allah, dan ini kita berdoa bersama. Jadi setiap malam Jumat Legi saya harapkan ke Pak Ustadz bisa mengisi untuk ilmiah seperti ini. Saya mudah-mudahan Pak Ustadz ya. Nah ini mungkin malam hari ini awal daripada kita, dan insya Allah kita ini selama-lamanya setiap malam Jumat kita diisi insya Allah dengan bersih. Ya Pak ya. Ya ini mudah-mudahan sehat, walafiat, tidak ada halangan apa-apa. Amin. Mungkin demikian dulu, kita silakan karena ini malam ya. Iya, doa dimin. Jadi untuk saya sebagai kepala desa sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustadz pada malam hari ini bisa hadir di tempat ini mengisi untuk kami. Dan ini malam yang sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan Lailatul Qadar ini jatuh di Tugu Sari. Demikian doa saya anukan kepada Bapak Ustadz. Mudah-mudahan Lailatul Qadar nanti Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni semua dosa kami dan semua dosa orang tua kami. Ya Allah, berilah belas kasih kepada orang tua kami sebagaimana Engkau memberikan belas kasih kepada semua umat ini. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami dan orang tua kami ahlil jannah ya Allah. Masukkanlah kami ke surga bersama beliau ya Allah. Adkhilni wa iyyahuma fi jannatika ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, ij'al hadzal balada aminan wajnubna wa banaina an nabudal asnam. Allahumma jadikanlah desa ini desa yang makmur, sentosa, yang kuat agamanya. Allahumma ya Allah, a'tina uluman nafi'ah, a'tina uluman mubarakah, a'tina akhlaqan karimah. Ya Allah, berikanlah saya ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, akhlakul karimah. Berikanlah akhlakul karimah, akhlak kepadamu ya Allah, akhlak kepada semua makhluk ya Allah. Allahumma ya Allah, ij'al ra'isa hadzal balad ra'isan 'adilan li ra'yatihi. Ij'al ra'isa hadzal balad ra'isan 'adilan li ra'yatihi. Ij'al ra'isa hadzal balad ra'isan 'adilan li ra'yatihi. Ya Allah, jenengan datosaken Pak Kepala Desa ini pemimpin yang adil untuk rakyatnya. Jenengan jadikan Kepala Desa ini pemimpin yang adil untuk rakyatnya, yang selalu menjalankan syariat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, yassir lana fi jami'i umurina, yassir lana fi rizqina, yassir lana fi ta'allumina wa ta'limina wa amalina
du'aina wa da'watina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Suratul Al-Amin. Amin. Demikian pengajian pada malam hari ini. Jadi saya sebagai kepala desa apabila dari awal sampai akhir ini ada kekurangan dan kehilapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.